Hai, selamat datang di FJ Masura Channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bagian dari desain grafis atau desain komunikasi visual. Bukan desain grafis dan komunikasi visualnya yang akan kita bahas karena itu terlalu luas dan kayaknya saya nggak pantas buat nyampein itu. Kita akan ngebahas dari bagian dari itu. Sebelumnya kita kan pernah bahas tipografi ya, tipografi, ada typeface di sini. Typeface terus font secara sederhana. Sekarang kita akan bahas bagian dari desain grafis juga, yaitu logotype dan logomark. Logomark itu biasa disebut juga dengan logogram ya. Nah, apa sih itu logotype dan logogram atau logomark? Tadi kan awal ada intro tuh, ada gambar-gambar. Nah itu contohnya tuh ada yang type, ada yang logotype, ada yang logogram. Logomark orang biasa sebutnya. Nah, logotype itu adalah logo yang bentuknya yang dibentuk dari font dan memang seperti kata yang dipoles atau dibikin lebih menarik tapi tetap bisa dibaca dengan secara awam gitu ya. Jadi emang masih bentuknya masih bentuk tulisan biasa ya, misalnya nama brand apa gitu, udah jelas begitu. Nah, biasanya ini digunakan untuk brand-brand baru biar ya kayak memperkenalkan, biar lebih kena, orang bisa lebih ngerti, bisa lebih tahu gitu. Jadi biasanya buat brand-brand awal biasanya mereka tuh menggunakannya logotype. Lebih gampang dicerna, lebih sederhana biasanya gitu. Mereka hanya permainan yang warnanya pun simple segala macam. Nah, sentuhannya juga sedikit. Itu biasanya mereka yang di logotype untuk brand-brand apa yang mulai baru muncul atau baru mulai berkembang. Biasanya mereka memperkenalkannya untuk kayak ke orang-orang yang lihat tuh biar membekas gitu, biarin ngerti. Nah, kedua ini logomark atau logogram. Ini lebih ke dibentuk dari bagian-bagian atau simbol yang mewakili dari brand itu sendiri. Misalnya brand makanan, dia dilambangkan dengan ikon makanan atau alat masak misalnya gitu. Misalnya bengkel diwakilkan dengan jenis kendaraan, misalnya dia melayani atau servis motor ya, gambarnya bisa ada hubungan dengan motor, misalnya bagian dari motor itu stang, rem segala macam. Atau mobil ya, ada hubungannya dengan setir atau ada hubungannya dengan aksesoris mobil segala macam. Biasanya di logonya, logo mark itu dibentuk dari benda-benda yang ada hubungannya sama brand itu sendiri. Dengan kata lain, seperti menggambarkan brand itu di suatu lambang atau bentuk dari visual gitu, grafis. Nah, banyak yang yang brand-brand yang secara visual tuh orang udah bisa ngerti, oh ini logo dari perusahaan makanan, oh ini logo dari perusahaan otomotif. Orang biasanya udah bisa ngerti itu. Dan biasanya untuk logo-logo ini dipakaikan untuk yang udah terkenal segala macam, dan biasanya orang udah tahu nih, walaupun tiba-tiba logonya itu direvisi, dimodifikasi yang lebih baru gitu. Biasanya orang langsung ngerti, oh ini perusahaan A, ini perusahaan B. Nah, di situ sederhananya mereka yang udah punya nama, dia punya ciri khas segala macam, lambangnya itu nggak perlu terangan. Misalnya nggak perlu logo TP lagi, cuman logogram doang, cuman logo mark doang, cuman icon doang, udah gambar doang, dia udah bisa wakili. Nah, tapi ada kita udah bahas ya tadi, logo TP dan logogram atau logo mark itu dua penggunaannya seperti itu. Nah, yang ketiga ini sih sebenarnya ada perpaduan antara logo TP dan logo mark. Nah, apa bedanya? Jadi mereka tuh logo tab dan logo mark tuh digabungin. Jadi ada icon, ada logonya, tapi dia ada namanya juga. Beberapa logo juga gini. Ini sih lebih ke, kalau misalnya ini udah lebih ke arah selera ya. Soalnya yang awal itu apa ya?
Yang logo tape itu kan biasanya dipakai untuk awal, untuk memperkenalkan, untuk yang masih berkembang. Terusnya kalau logo mark yang udah punya nama. Kalau yang gabungan antara keduanya bisa ada di dua posisi itu, awal orang pemula atau yang baru kembang, perusahaan atau apa, lembaga atau apa yang berkembang, atau yang udah maju. Karena itu udah ya lengkap lah ya, udah karena lengkap lebih mudah dicerna juga. Cuma biasanya logo itu ada terdiri dari dua tipe ini. Ada yang logo tape aja, ada yang logogram aja atau logo mark aja, ada yang paduan dari keduanya. Simple, tapi ini kayak barang wajib di dunia grafis atau di sebuah perusahaan atau di lembaga yang kayaknya hampir semuanya mereka akan punya ini sebagai ciri khas atau bagian dari kehidupan brand itu sendiri. Thank you banget yang udah mampir, mohon supportnya, semoga juga bermanfaat. Silahkan komen, subscribe, like, share juga boleh. Terima kasih, mohon dukungannya.